Ada beberapa hal yang sering dibingungkan oleh mahasiswa ketika menulis proposal penelitian. Yang pertama, jika ada berbagai macam hal yang akan ditulis dalam tinjauan pustaka, bagaimana cara menentukan apa yang sebaiknya ditulis terlebih dahulu dalam subbab pertama? Kemudian, yang kedua, dalam kerangka pemikiran sebenarnya apa sih makna garis titik-titik, garis lurus, dan juga garis panah satu arah, serta garis panah dua arah? Nah, yang ketiga, apakah hipotesis penelitian hanya ada di dalam penelitian kuantitatif? Untuk itu, mari kita simak video berikut. Jadi paragraf pembuka dalam literatur review itu sebaiknya memang diawali dengan narasi yang berupa penjelasan orientasi, ya, memberikan orientasi arah pada para pembaca tentang mengapa topik penelitian ini penting dilakukan, mengapa topik penelitian ini satu topik yang menarik, gitu ya. Nah, di situ bisa digambarkan, ya, dalam paragraf-paragraf awal itu tentang konsep inti, konsep utama yang digunakan di dalam penelitian, ya. Nah, barangkali ini akan masuk juga di dalamnya evolusi dari konsep itu sendiri, ya. Karena konsep yang kita akan teliti ini kan sebetulnya sudah berlangsung, sudah diteliti dari sekian tahun sebelumnya, ada yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya, gitu kan. Nah, dengan demikian kita akan bisa juga di situ menggambarkan evolusi dari konsep yang kita teliti, bagaimana perubahan-perubahan pemahaman tentang konsep itu sejalan dengan berjalannya waktu, gitu. Ya, jadi ini saya kira hal penting untuk disampaikan di dalam paragraf-paragraf awal ketika kita menulis satu literatur review. Jadi seperti kita ketahui bahwa literatur review itu kan kalau ditulis dengan baik maka akan memberikan informasi pada pembaca, itu ya, tentang apa yang sudah diketahui, tetapi sekaligus juga akhirnya akan memberikan informasi tentang apa yang belum diketahui tentang riset problem yang akan kita teliti itu, ya. Jadi dengan kata lain, di dalam literatur review itu kan sekaligus kita nanti akan memberikan informasi gapnya itu di mana, ya, di dalam literatur itu, apa yang belum terjawab, ya, dari literatur review yang kita lakukan. Penelitian itu mana yang belum bisa menjawab. Nah, ini yang akan memberi arah pada penelitian kita, ya. Jadi kita akan melakukan penelitian ini karena ada gap tadi, ya. Kalau tidak ada gap, itu artinya semuanya sudah diketahui, kenapa harus melakukan satu penelitian, kan begitu kan intinya. Nah, dalam paragraf-paragraf itu kan menjadi penting untuk dituliskan apa yang dikatakan oleh para ahli, ya, tentang
topik yang akan kita lakukan. Perdebatan apa saja yang sudah terjadi terkait dengan topik yang kita lakukan, yang menyangkut para ahli itu kan, barangkali ada pro, ada kontra, ya. Nah, sehingga kita juga perlu di situ memasukkan pendapat kita sendiri, mana yang dari pendapat-pendapat ahli itu yang kita setuju, mana yang kita tidak setuju, ya. Mengapa? Jelaskan mengapa kita setuju dengan pendapat para ahli itu, tapi kita juga ada yang tidak setuju dengan pendapat para ahli yang lain. Nah, itu perlu dijelaskan di dalam literatur review gitu kan. Nah, sehingga nanti kita juga akan sampai pada satu informasi tentang apa yang belum dijelaskan oleh para ahli terkait dengan topik penelitian yang kita lakukan. Nah, yang belum dijelaskan ini kan sebetulnya ini yang merupakan gap tadi, ya, gap yang terkait dengan topik penelitian kita itu, yang sekaligus akan menjadi rasional atau alasan mengapa penelitian ini menjadi penting untuk kita lakukan. Baik, yang kedua ya, saya kira terkait dengan kerangka pemikiran yang biasanya di sana ada seperti pada gambar yang pertama itu ada garis yang panahnya hanya satu, ya, yang di situ digambarkan ada pengaruh dari faktor internal atau faktor eksternal kepada variabel dependennya. Jadi pengaruhnya adalah ke A atau Y, ya, X bagi variabel independen itu mempengaruhi Y sebagai variabel dependen, ya. Jadi X-nya ada berapa? Yang di internal ada 3, ada X1, 2, X3, kemudian yang faktor eksternal itu ada X, mungkin dilanjutkan menjadi X4, 5, 6, dan 7 mungkin gitu kan. Nah, itu nanti masing-masing akan berpengaruh pada existence, relatedness, dan growth, yaitu motivasi petani dalam mengikuti program corporate farming, budidaya padi, ya. Jadi nanti diberi keterangan itu misalnya bahwa kenapa panahnya satu itu adalah garis pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau I gitu, ya. Itu yang pertama gitu. Nah, kemudian yang mungkin sebelum saya lupa, yang pertama ini biasanya ini adalah dalam hipotesis yang bunyinya misalnya kira-kira bahwa variabel independen ini akan mempengaruhi variabel dependen, ya, kira-kira gitu, ya. Nah, itu nanti biasanya analisisnya ya regresi, ya gitu, ya, regresi itu bisa begitu, ya. Tapi dalam penelitian kan juga seperti digambarkan pada garis pada halaman yang berikutnya, gambar yang kedua ini, di situ dijelaskan mengenai hubungan antara motivasi pemuda tani dan partisipasi petani dalam mengembangkan agrowisata di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kita melihat pada gambar itu, maka di situ yang terjadi adalah ada garis dengan dua panah, ya. Yang satu panahnya mengarah ke motivasi pemuda tani, yang satu mengarah ke partisipasi petani. Jadi ini beda dengan yang tadi hanya satu panah yang itu merupakan garis pengaruh, maka ini yang dua panah ini sering disebut sebagai garis hubungan. Nah,
penelitian-penelitian yang korelasional misalnya bisa digunakan ini garis yang dua panah ini gitu kan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada korelasi antara motivasi pemuda tani dengan partisipasi petani. Misalnya kalau korelasinya positif ya semakin tinggi motivasi pemuda tani itu akan diikuti dengan partisipasi petani semakin tinggi juga. Itu kira-kira gitu dan sebaliknya. Nah itu terkait dengan garis yang panahnya dua ya. Nah sering juga di dalam kerangka pemikiran itu seperti ditunjukkan di gambar yang ketiga ya, yang di situ judulnya adalah peran kelompok tani dalam adopsi inovasi berbasis kearifan lokal ya untuk mendukung program P2BN di Kabupaten Sleman misalnya. Di situ ada garis titik-titik itu ya, garis terputus-putus itu. Nah ini biasanya garis putus-putus ini tidak masuk di dalam analisis ya, dalam analisis yang nanti akan kita lihat, kita buktikan apakah memang ada sebab akibat, ya ada pengaruh atau ada korelasi. Kalau itu dua arah ya panahnya, kalau satu arah itu pengaruh tadi kita. Kalau yang titik-titik ini, yang putus-putus ini kita tidak ingin melihat, tidak ingin membuktikan apakah ada pengaruh atau ada korelasi. Tapi itu biasanya sering digunakan untuk menunjukkan adanya proses ya. Jadi misalnya nih sebagai contoh bahwa peran kelompok tani itu tidak berdiri sendiri ya, tapi itu ada proses yang kenapa sampai muncul peran kelompok ya sebagai unit belajar, unit kerjasama dan unit produksi misalnya. Yang itu kalau di sini kan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah, yang garis putus-putus itu proses tadi. Jadi ini misalnya berawal dari program P2BN ya, dalam upaya peningkatan produktivitas padi itu turunannya adalah salah satunya adalah muncul program Farmer Field School ya terkait dengan pengendalian hama terpadu. Nah, tentu dalam pengendalian hama terpadu itu ada peran kelompok di sana karena pengendalian hama terpadu itu tidak bisa diatasi secara individual oleh petani masing-masing, tapi harus bekerja sama dengan petani yang lain dalam satu kelompok. Nah, itu digambarkan ya dalam satu garis putus-putus tadi, yang itu merupakan garis proses itu. Ya, saya kira ya sekedar untuk mengilustrasikan adanya munculnya peran kelompok itu dalam konteks ini adalah karena diawali oleh program P2BN dan seterusnya tadi. Saya kira itu yang penting, bahwa di dalam kerangka ini nanti diberi penjelasan itu. Misalnya kalau garis yang pengaruh tadi adalah anak panahnya satu arah dengan garisnya tidak terputus. Kalau garis hubungan ya, yang sifatnya korelasional tadi itu garisnya tidak terputus, dua arah panahnya. Dan catatan yang ketiga adalah kalau garisnya putus-putus, ini adalah garis yang menunjukkan garis proses tadi seperti yang tadi kita sampaikan. Saya kira itu ya terkait dengan kerangka pemikirannya, yang di sana sering ada pertanyaan kenapa itu panahnya satu, kenapa panahnya dua, kenapa yang satu garisnya terputus-putus, yang satu tidak. Itu penjelasannya kira-kira begitu. Penelitian kualitatif itu
tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis hanya ada pada penelitian kuantitatif, itu prinsipnya begitu ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu kan memang hipotesis dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada literatur review yang sangat masif gitu ya, sebaiknya begitu. Jadi hipotesis itu tidak hanya sekedar menduga-duga, tetapi itu sudah berdasarkan pada teori yang kuat dari berbagai macam sumber literatur gitu. Sehingga rumusan itu dikatakan sebagai jawaban sementara, yang harapannya jawaban sementara itu akan terbukti di di lapangan gitu ya, karena itu sudah berdasarkan pada tadi teori-teori yang sangat kuat gitu. Jadi itu di kuantitatif, sedangkan di kualitatif itu memang tidak ada tradisi hipotesis, karena seandainya toh itu ada hipotesis itu toh akhirnya tidak akan bisa diuji dengan uji statistik kan, karena kualitatif itu tidak mendasarkan pada data-data yang numerik gitu kan. Jadi kita tetap toh seandainya ada hipotesis di kualitatif itu kita tidak bisa membuktikan secara statistik gitu. Nah, di samping itu memang penelitian yang sifatnya kualitatif itu kan tidak untuk digeneralisasi hasilnya kan. Itu temuan yang diperoleh dari studi kualitatif itu bisa jadi malah nanti akan memunculkan teori baru gitu ya, kira-kira gitu, teori baru. Tetapi teori baru dari penelitian kualitatif itu nanti bisa digunakan ya untuk diuji secara kuantitatif, itu bisa jadi begitu gitu kan. Jadi sekali lagi penelitian kualitatif itu tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis hanya pada penelitian kuantitatif yang nanti akan diuji secara statistik ya. Saya kira itu secara secara singkat gitu ya, atas pertanyaan tentang apakah hipotesis itu diperlukan pada penelitian yang kualitatif. Begitu Miss Fitri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Arsoyo, sudah sangat jelas Pak. Nah, intinya dalam menulis bab 2 ini, teman-teman harus banyak membaca, sehingga diharapkan nanti kalian dapat berpikir secara logis, kritis, dan juga sistematis. Nah, dan juga jangan ragu untuk menuliskan apa yang kalian pahami dari referensi yang telah kalian baca. Karena proposal dinilai baik jika dapat diselesaikan dan juga digunakan untuk panduan penelitian. Dan juga jangan khawatir karena Bapak Ibu dosen pembimbing juga akan senantiasa membimbing kalian semua.